world clamors with more. More possessions, more entitlement, more accomplishments. More is required to seek happiness. Discover value in simplicity. Start decluttering your life. Invest time in nurturing relationship. Prioritize what really matters. Seek joy and gratitude in the ordinary. Cultivate contentment. Embrace godliness and simplicity. It's where genuine richness is found. 1 Timothy 6 verse 6 said, "But godliness with contentment is great gain." Oke, everyone, silakan duduk semuanya. Saya sungguh senang bisa berada di sini terakhir bersama dengan Anda tahun 2016 mungkin. 2016, 2017 terakhir kali saya ke sini. Waktu itu mungkin gak sempat hari Minggu bahkan. Ke beberapa kayak grup atau persekutuan mungkin ya pada saat itu. But I'm thankful hari ini bisa di sini bersama teman-teman. Thank you Pastor Gerald, Pastor Danny, Pastor Tulus dan semua teman-teman yang melayani. I'm very happy to be here. Sempat ke Christchurch hampir minggu lalu, mungkin Senin. Sampai kemudian kita ada retreat pastoral New Zealand, kita ketemu di City ya. Dan kemudian setelah itu beberapa hari kita jalan ke Queenstown. Habis itu kita nyetir ke Invercargill. Dan kemudian kita ke Dunedin, benar? Dan kemudian hari ini ke sini. Dan kemudian besok pagi balik lagi ke Indonesia. Jadi ini adalah kota yang terakhir ketika meeting berkunjung sekarang ke New Zealand. But saya senang sekali Anda tinggal di kota yang indah, Anda tinggal di kota yang bagus. Dan pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya ya. Anda bisa beribadah dengan nyaman, dengan enak, dengan tenang, tanpa harus takut akan apapun. Sementara ada banyak tempat di dunia ini yang kalau orang ibadah itu susah sekali. Saya dari Bandung, bukan tempat yang paling mudah untuk ada izin gereja dan sebagainya. Jadi saya sungguh menikmati tempat-tempat di mana kita bisa beribadah dengan bebas. Tapi jangan kita pikir bahwa kebebasan itu membuat kita hanya sekedar dapat kebebasan. Tapi di situ Tuhan punya rencana yang besar. Anda ada di New Zealand bukan karena satu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita semuanya. Gak ada yang terjadi tanpa ada maksud dari Tuhan. Saya datang ke sini dengan istri saya, Naf. Dia menemani saya selama perjalanan. Kita udah menikah selama 24 tahun. Dan tahun depan 25. Anak saya tadinya ikut 1 minggu pertama ketika ke Sydney, Melbourne, Sydney dia ikut. Tapi kemudian dia harus sekolah sehingga dia pulang duluan sendirian dari Sydney. Dan istri saya berdua yang ke New Zealand. Sementara anak saya yang paling kecil pulang. Kami punya 3 anak. Anak yang pertama umur 24 tahun. Sudah kerja, dan kemudian anak yang kedua 22 tahun, baru lulus kemarin, Juni, lagi cari kerja. Sebenarnya udah dapat tapi dia lagi menimbang-nimbang banyak hal di dalam pekerjaan dia. Dan anak kami yang ketiga usia 15 tahun, SMA 1. Gitu. Jadinya sungguh hari ini kita bisa kenalan lebih lagi mungkin setelah ibadah. Sehingga saya nantinya bisa merasa kangen-kangen sama Christchurch. Karena ada banyak teman-teman baru ataupun nama yang ada di sini. Baik, hari ini saya sebetulnya udah menyiapkan bahan sejak dari Indonesia mungkin itu saat itu. Ya udah siapin beberapa hal, tapi saya merasa tadi ketika praise and worship saya merasa saya harus berbicara sesuatu yang berbeda. Sehingga izinkan saya berbicara sesuatu yang impromptu, tidak ada di PowerPoint, tapi Anda dengar saja sudah cukup. Anda dengar saya sudah cukup. Jadi hari ini saya akan ngomong tentang namanya The Pearl of Great Price. Saya akan kasih sebuah khotbah judulnya The Pearl of Great Price. Suatu mutiara yang sangat berharga kalau bahasa Indonesia ngomong begitu. Yesus memberikan parable ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga. The Pearl of Great Price. Dan menurut saya, sungguh ini apapun yang diceritakan sama Yesus itu penting. Saya yakin dia ngomong begitu banyak parables, dia ngomong begitu banyak perumpamaan. Tapi kalau yang sempat ditulis dalam Alkitab itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena John, the Gospel of John sendiri bilang bahwa kalau semua yang Yesus lakukan dan perkatakan ditulis, tidak ada buku di dunia ini yang sanggup menampung itu semuanya.
Jadi kalau Roh Kudus izinkan sampai 2000 tahun tertulis, saya rasa ada pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. The Pearl of Great Price. Kalau Anda mau catat di Matius 13 ayat 45, kalau Anda mau buka juga boleh Matius 13 ayat 45 sampai 46 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Dikatakan demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama dengan pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi kalau kita ngelihat bahwa kalau Tuhan ngomong tentang yang namanya kerajaan sorga itu, dia nggak ngomong tentang nanti kalau kita di sorga, enggak. Tapi kalau dia ngomong tentang kerajaan sorga itu berbicara tentang kita sekarang di sini. Dia ngomong tentang yang namanya Basileia, dia ngomong tentang prinsip kerajaan yang ada ketika kita ada di dunia ini. Jadi bukan ngomong hal yang nanti, tetapi tentang pattern dan prinsip dan pola yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi di sini sebetulnya menceritakan tentang hal di mana Tuhan adalah Tuhan yang mengerti tentang value atau nilai. Dimana kalau memang itu bernilai dan nilainya lebih tinggi daripada yang lain, maka kita harus memberikan effort atau usaha untuk mengejar nilai yang lebih tinggi itu. Dunia ini kacau karena nilai itu berubah-ubah. Orang gak ngerti mana yang betul-betul bernilai. Sehingga orang berani mengorbankan sesuatu yang sebetulnya bernilai untuk sesuatu yang sebetulnya kurang bernilai. Sehingga sebetulnya kalau setiap orang mengerti value saja, nilai yang mana harus dikejar dulu dalam kehidupannya, maka saya yakin kehidupan orang itu menjadi lebih bahagia. Seringkali orang sangat mementingkan IQ dan EQ, itu penting sekali. Kita semua kalau sekolah, kita kerja butuh IQ. Kalau bergaul kita butuh EQ, kita butuh emotional quotient, gimana kita bisa menjalin relationship dengan orang lain. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang gak kelihatan namanya SQ, namanya spiritual quotient. Dimana kalau orang gak ahli di bidang spiritual quotient, maka akan mengganggu dia punya IQ dan dia punya EQ dalam kehidupan. Tapi orang gak pernah mau perhatikan SQ, karena SQ gak kelihatan. Tapi orang dunia hanya mengajarkan supaya mementingkan apa yang bisa kelihatan dari orang, sehingga spiritual quotient. Saya di Indonesia begitu banyak kali diundang untuk ke rumah orang untuk pemberkatan rumah atau doain rumah, jemaat diberkati Tuhan dapat rumah baru didoakan. Gak masalah dengan itu, saya senang melakukan itu, saya senang ketika lihat orang diberkati. Anda pun harus merasa senang lihat orang lain diberkati, jangan pernah merasa iri lihat orang diberkati. Jadi ketika saya diundang ke rumah jemaat, tentu saja kita senang lah ya, rumah baru masih smells new, there's new paint gitu kan. Beberapa orang mungkin memuakan, tapi I love the smell of something new gitu, dan furniture-nya new gitu kan, furniture-nya new, bagus lah, bagus. Dan semua orang kasih lihat kamarnya, kasih lihat wardrobe-nya, kasih lihat walk-in closet-nya kalau punya, dan sebagainya, kasih lihat mungkin view-nya, nggak masalah dengan itu. Tetapi tidak pernah kalau saya ke rumah orang pemberkatan dia kasih lihat fondasinya. Pastor, ini foto ketika fondasinya, lihat betapa bangganya saya sama fondasinya, betapa kuatnya fondasinya. Enggak ada, pokoknya orang cuma kasih lihat yang di luarnya. Demikian juga dengan kekristenan, seringkali kita hanya memperhatikan yang di luarnya, tapi Tuhan memperhatikan yang di dalamnya. Tuhan memperhatikan the spiritual quotient, dan di sini saya melihat kenapa pearl is inside the shell. Mutiara itu di dalam cangkangnya, di dalam kulit kerang yang keras sekali dan enggak kelihatan, dan Tuhan bilang saya lihat hal itu. Saya ngelihat ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Saya ngelihat ada suatu usaha ketika orang mau mencari mutiara itu. Dan Tuhan bilang bahwa aku melihat sesuatu yang tersembunyi. Dan dikatakan mutiara itu berharga. Dia menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bukankah Tuhan juga demikian? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Pearl of great price. Dan saya amazed, Yesus pilih pearl. Karena orang Yahudi nggak boleh makan kerang, mereka nggak boleh, itu buat mereka nggak kosher, itu buat mereka nggak halal, nggak boleh makan. Tapi Yesus kasih perumpamaan tentang pearl, sesuatu yang orang Yahudi bahkan nggak boleh pegang. Tapi Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam dia dosamu merah seperti kirmis, akan bisa aku buat putih seperti salju. Apa yang haram untuk dunia ini, ketika dia ada dalam tangan Tuhan, maka dia bisa menjadi sesuatu yang indah. Seperti the pearl of great price. Dan ada beberapa hal, saya hari ini mau kasih 6 hal
yang bisa kita dapatkan dari the pearl of great price. Yang pertama karakteristik dari pearl atau mutiara, it's unseen. Tadi saya katakan it's unseen, itu gak kelihatan. Gak kelihatan, gak ada orang yang bisa tiba-tiba di tepi pantai ada mutiara, gak ada. Tapi orang harus, kalau dia cari mutiara yang asli dari alam, dia harus mungkin menyelam atau dia harus pergi ke tempat di mana dia tahu ada kerang mutiara di situ. Ada tiramnya, atau ada juga pearl yang farm, lebih murah daripada yang asli dari lautan, tapi dia farm sehingga mereka bisa menghasilkan kerang atau tiram yang di dalamnya ada mutiaranya dan kemudian diproses demikian rupa sehingga menjadi jewelry, menjadi perhiasan untuk orang yang senang dengan mutiara. Tapi intinya adalah the pearl is unseen. Kalau orang nggak tahu di mana nyarinya, orang nggak akan dapat mutiara. Kalau orang nggak tahu jenis daripada kerangnya, orang nggak akan dapat mutiara. Kalau orang nggak mau pergi ke tempat yang dalam, maka dia nggak dapat mutiara. Kalau orang nggak mau bekerja, kalau orang nggak mau membuka, kalau orang nggak mau mengorek, maka dia nggak akan dapat mutiara itu. Demikian juga dengan SQ dengan spiritual quotient. Kalau Anda nggak cari, kalau Anda nggak berusaha dapatkan, kalau Anda nggak butuhkan energi, kalau Anda nggak taruh perhatian, maka it's unseen, itu mungkin Anda sulit untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan sangat memperhatikan hal-hal yang unseen. Tuhan itu maha melihat sehingga dia tahu apa yang unseen. Sehingga ketika itu ada di dalam Tuhan, maka kita menjadi transparan di hadapan dia dan kemudian dia bisa lakukan apapun di tengah hal yang unseen itu. Matius 6 ayat 6 dikatakan begini, tapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. It's unseen. Dikatakan juga bahwa apa yang engkau lakukan di tempat yang tersembunyi, maka dia akan berikan open reward dikatakan. Maka kamu akan mendapatkan upahnya dengan terbuka. Ketika kamu berdoa secara tersembunyi, kamu akan dapat upahnya secara terbuka. Jadi unseen ini adalah sebuah area yang sangat penting sekali. Apa yang engkau sedang lakukan ketika nobody sees, ketika orang yang semuanya nggak lihat apa yang sedang kau kerjakan, unseen. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu untuk melihat apapun yang unseen. Dan seringkali kita berdoa minta Tuhan bergerak. Atau kita seringkali pengen Tuhan bekerja. Atau kita ingin seringkali Tuhan tuh campur tangan. Gak masalah dong, boleh doa minta Tuhan campur tangan. Tetapi seringkali kita berdoa minta Tuhan itu gerakan seperti gerakan tangan kanannya. Kalau orang rata-rata kerja lewat tangan kanannya. Tuhan bekerja lewat tangan kanan. Tapi kita seringkali gak tahu bahwa Tuhan juga bekerja dengan tangan kirinya. Hal yang kita nggak lihat Tuhan kerjakan itu lebih banyak daripada apa yang kita lihat Tuhan kerjakan. Karena segala perkara terjadi untuk kebaikan orang percaya. Banyak hal di mana Tuhan persiapkan. Kita sampai di sebuah titik di mana kita menyadari, oh dengan usaha saya cuma segini. Tapi dengan tangan kiri Tuhan, ternyata saya bisa mencapai lebih besar daripada apa yang saya bisa lakukan dengan kekuatan saya. Karena itu bukan kuat, bukan gagah, tapi semuanya karena rohnya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika saya SMA terus terang saya jauh dari Tuhan, padahal papa saya pendeta, saya jauh dari Tuhan dan kemudian saya ke Amerika, dulu saya kuliah di Amerika di Seattle, 7,5 tahun saya di sana. Sebetulnya pengen lari aja sih dari Indonesia sebenarnya, anywhere but home gitu kan, anywhere but Jakarta, anywhere but Indo dan kemudian saya ke Amerika. Koko saya padahal ada di Pennsylvania sebelah timur, tapi saya juga nggak mau sama dia. Karena di sebelah timur banyak keluarga saya di sana, di New York, New Jersey, keluarga saya banyak di situ. Saya nggak mau, saya milih barat yang paling ujung. Dia Pennsylvania, New York, saya Seattle, Washington. Biar nggak terlalu sering bercengkrama gitu ya. Saya bukannya anti sama kakak saya, tapi lebih baik saya menyendiri begitu. Saya pengen lari dari yang namanya gereja, saya nggak ke gereja Indonesia, saya ke gereja Amerika supaya nggak ada yang kenal, Dan kemudian saya memilih Seattle karena nggak tahu kenapa waktu saya tur SMP mungkin saya umur 10-11 saya tur ke Amerika, saya senang aja sama kota itu. Dan kemudian saya di sana 1 tahun hidup di sana 1,5 tahun mungkin hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan, nggak berkenan sama sekali saya rasa. Dan kemudian ketika datang musim penerimaan mahasiswa yang baru, fall atau musim gugur di Amerika, September mulai kedatangan murid baru kan. Dan kemudian saya ambil kelas-kelas yang lumayan gampang untuk fall, karena fall menjelang dingin, kadang malas, jadi yang ambil kelas yang gampang.
Jadi ada satu kelas yang gampang namanya Fine Arts 101. Belajar mengenai garis lurus, garis lengkung, warna dan sebagainya. Yang kalau datang ke kelas doang nggak perlu ngapa-ngapain, mostly guarantee A gitu ya. Mostly guarantee A. Papernya dikit sekali, hanya perlu menggambar. Kan 101, nggak bisa gambar juga nggak apa-apa. 101 kan, 101. Jadi saya datang ke kelas itu dan di kelas itu karena yang daftar banyak ada dua kelas yang dibagi karena registernya itu membludak. Jadi mereka harus bagi dua kelas, 60 orang, 50 orang. Jadi saya masuk ke kelas saya tahu kelasnya di mana, saya masuk situ dan kemudian ada satu orang dari Indonesia baru datang, seorang mahasiswi dari Bandung. Nah, dia salah masuk kelas. Harusnya dia masuk kelas sebelah, dia masuk kelas saya. Ya salah dia. Dia salah masuk kelas begitu. Di hari pertama dia sekolah udah salah kelas gitu. Udah salah kelas terus salah ketemu orang gitu. Salah ketemu orang. Dan singkat cerita saya ngajak dia main bowling. Saya ngajak dia main bowling dan kemudian dia bilang, oh nggak mau, saya mau ke gereja. Buset, ini anak rohani banget nih. Saya ajak bowling, dia malah mau ke gereja. Dan kemudian saya ajak ke gereja orang Amerika, dia nggak gitu suka. Dan kemudian dia cari gereja Indonesia. Aduh. Karena senang sama dia, ya saya bawa dia ke IFGF namanya gitu loh. Padahal saya tuh nggak mau kenal banyak orang Indonesia, saya nggak mau dikenal sama orang. Dan kemudian saya bawa dia ke IFGF dan sampai sekarang deh saya di IFGF begitu. Ya udah lihat nggak? Maka banyak jalan disangka orang lurus kan ya dikatakan ya, tapi ujungnya menuju maut. Tapi ada juga yang orang mereka-rekakan, tetapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang lain. Gitu. Jadi seringkali kita doa minta Tuhan, kau gerakkan tanganmu, tangan kananmu, tapi kita jangan lupa Tuhan juga bisa gerak lewat tangan kiri. Dimana ada yang namanya serendipity. Serendipity bahasa Inggris artinya adalah kamu tidak mendapatkan apa yang kamu kehendaki atau doakan, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik daripada yang kau doakan. Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang engkau minta. Tuhan memberikan lebih baik daripada apa yang pernah engkau kehilangan di dalam kehidupanmu. That's serendipity. Itu cara kerja Tuhan, dia bekerja dengan sesuatu yang unseen. Kita bisa bekerja semaksimal kita dan kita harus bekerja semaksimal kita. Tapi kita harus mengharapkan bahwa manusia hanya bisa menambah tapi Tuhan mampu memultiplikasi dalam kehidupan kita. Kita bisa nambah satu. Tapi hanya Tuhan yang mampu memultiplikasi unseen. Nah kalau Tuhan yang kerjanya unseen berarti Tuhan sangat menghargai sesuatu yang unseen. Karena yang unseen itu merupakan fondasi daripada sesuatu yang seen. Tapi saya katakan bangun rumah itu paling lama bangun gedung. Kita di Bandung bangun gedung paling lama itu fondasinya. Gak kelihatan apa-apa sampai frustrated 4 bulan kok gak kelihatan. Duit udah keluar kok gak kelihatan. Iya karena dia gali terus foundation. Demikian juga dengan kita spiritual quotient. You pray, you meditate, you proclaim the word of God, and then you fellowship. Itu semua spiritual quotient. Dan ketika kita lakukan hari demi hari, maka kita menjadi manusia yang lebih solid. Jadi it's unseen. Tuhan seringkali membuat kita nggak ngelihat. Dan ada di tempat ini udah berapa tahun pakai gedung ini? Tahu? 2016, terakhir saya datang 2016, 2017, berarti mungkin Anda sudah pakai ke tempat ini. Kita di Bandung itu ini pindah ke 13 kali. Sejak tahun 2000, kita pindah 13 kali. Kenapa? Karena saya bilang tadi, susah dapat tempat, susah dapat izin. Kita sampai tahun 2010 itu, 2008 pindah terus tempat. Dan kemudian pernah satu kali kita pakai sebuah hotel, sewa hotel, dan kemudian kita berkembang di situ, udah 100 lebih jemaatnya. Dan kemudian dikasih tahu hari Kamis, hari Minggu ini kamu gak bisa pakai. Saya tanya kenapa saya gak bisa pakai? Karena ada gereja lain mau bayar lebih mahal. Hotel, marketing, profesional, siapa yang bisa bayar lebih mahal, you're out. Dan dia kasih tahu Kamis, hari Minggu harus ada ibadah. Sehingga cari tempat kan gak gampang, sehingga kita selama beberapa bulan tuh pakai diskotik, klub malam. Mau gak mau jadi gimana? Karena gak ada gereja bisa terima dan kemudian kita, kalau di sini enaknya ada usher, bentuknya ya udah gereja banget gitu. Dari depan saya udah ngerasa lebih holy sedikit begitu. Di tempat parkirnya saya udah ngerasa lebih holy sedikit. Tapi begitu saya nyampe ke that club gitu, itu juga puji Tuhan ada yang membuka. Kalau enggak kita nggak tahu minggu itu di mana. Dan ketika kita masuk di klub itu tulisannya gede di depan, welcome to Marlboro Land. Gitu. Dan kemudian di dalam kita habisin 3 kaleng
Air freshener itu paling tahan 15 menit, habis itu bawa rokoknya kembali. Anak-anak dari 20-an berkurang jadi 13 karena datang ke gereja bukannya diberkati tapi jadi bengek gitu. Karena bau rokok itu malamnya nggak tahu bekas ngapain lah gitu. Dan kemudian berapa bulan kemudian kita pindah, di namanya Cahaya Garuda, tempat yang menurut saya lumayan. Dan kemudian tempat itu tiba-tiba dibeli oleh salah satu konglomerat di Indonesia dan kemudian kita harus pindah dan kemudian kita pindah lagi ke hotel dan kemudian ketika kita pindah ke hotel ada orang kasih tahu nih ada tanah buat kamu, gereja kamu, dikatakan begitu. Dan kemudian Tuhan kasih harga yang lumayan baik menurut kami. Dan kemudian saya pikir kalau mau 10 tahun juga gak apa-apa, saya bersedia kok bangun 10 tahun. Karena dari budget yang rancangan anggaran biayanya itu kami cuma punya budget 1%. Dan gak punya uang, jadi mau 10 tahun, 12 tahun ya udah gak apa-apa, gak masalah. Tapi ternyata semuanya jadi dalam 1,5 tahun ya. Dan 1,5 tahun kemudian bebas hutang. Jadi saya tadi di mobil cerita sama Pastor Gerald, pokoknya kalau untuk gajian, bayar segala macam, termin hari Senin, seringkali Sabtunya baru dapat. Kalau bayar hari Rabu, Selasanya baru dapat. Sehingga hidup dari iman ke iman, dari minggu ke minggu begitu. Tapi saya melihat di situ bahwa kita lakukan yang semampu kita dengan mengharapkan tangan kanan Tuhan, tapi tangan kirinya Tuhan is as powerful as his right hand. Unseen, gak kelihatan. Sampai sekarang bendahara kami bingung, ini uang dari mana? Karena dia gak bisa telusuri dan dia gak kenal ini siapa. Dari begitu banyak negara masuk lewat PayPal, lewat apapun, kita gak ngerti orang ini dengar dari mana kalau kita lagi membangun. Tangan kanan Tuhan dan tangan kiri Tuhan. Siapa di sini tahu bahwa tangan Tuhan bekerja, angkat tangan Anda. Siapa di sini tahu bahwa tangan kiri Tuhan juga bekerja untuk kepentingan kita. Unseen, gak kelihatan. Karena itu Tuhan memperhatikan dan Tuhan menghargai apa yang gak kelihatan. Karena dia melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tidak terlihat bagi Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kita gak bisa ngumpetin apa-apa dari Tuhan. Saya mau kasih tahu dia jadi Tuhan udah lama, Anda jadi manusia baru-baru. Katakan kiri kanan, dia jadi Tuhan udah lama, katakan gitu. Jangan terlalu belagu sama Tuhan, dia jadi Tuhan udah lama. Anda mah jadi orang baru. Baru ya, dia jadi Tuhan udah lama sekali. Yang kedua, yang pertama it's unseen. The pearl is unseen awalnya. Yang kedua it's formed in salt water. It's formed in salt water. Itu pearl itu mutiara itu dibentuknya itu di air yang asin, di laut. Entah kenapa dengan pasir dan dengan gerakan daripada muscle itu, makanya namanya muscle kan. Dalamnya ada muscle dan kemudian dengan segala macam chemical yang keluar dan dengan air laut yang asin, maka membentuk sehingga lama kelamaan menjadi a pearl, mutiara yang great price dikatakan begitu. Apa sih asin form in salt water dan apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan kehidupan saya? Kenapa saya harus asin dalam kehidupan saya? Padahal asin kadang-kadang tuh kata-kata yang buruk ya. Kalau orang Indo misalnya nggak bawa sesuatu, ketinggalan di rumah, aduh asin deh gitu. Padahal asin itu sebuah kata yang bagus di Alkitab. Ya, dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia kan, dikatakan kalau garam kehilangan keasinannya, maka dia sia-sia, garam itu ada. Dan dijelaskan sama Paulus di Kolose bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Dan dalam bahasa Inggrisnya bilangnya bahwa jangan sampai unsalted. Jangan sampai gak ada garamnya. Dikatakan hendaklah kata-katamu, Kolose 4 ayat 6, kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan sampai unsalted. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Markus 9 ayat 50 katakan hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi filled with salt. Oh ternyata kalau ngomong tentang pearl, it's talking about my attitude and character. It's not an unseen, tetapi sekarang nih sin nih. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari karakter kita, itu mempengaruhi nantinya, is it valuable or not? Apakah itu penuh dengan nilai, apa enggak? Because it's formed in salt water. Dan dikatakan hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, yang selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Salted. Karena kemudian dia salted ketika kita memilih untuk mencurahkan display whatever yang salty apapun yang baik itu, maka orang lain akan diberkati.
dalam kehidupan kita. Kalau Anda baca sejarahnya Singapore Airlines. Singapore Airlines kan, saya bukan agen Singapore Airlines, saya nggak jual tiket dan saya nggak promo. Saya nggak representatifnya dia. Tapi kan semuanya kita tahu mereka menang award berkali-kali begitu. Dengan service-nya, service quality. Saya nggak bilang airline service-nya jelek, saya cuma bilang SQ sering menang award. Dari service quality. Dan ketika mulai SQ itu kan sebuah maskapai penerbangan nasional lah ya. Kalau kita tuh Indonesia, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ngomongin orang maka muka kita juga tercoreng gitu sebagai orang Indonesia. Nah SQ ini kan sulit. Kenapa sulit? Kalau Garuda Indonesia, pertama kali penerbangannya adalah penerbangan domestik. Jakarta, Yogyakarta, domestik. New Zealand juga domestik kan. Dari Auckland ke Christchurch, dari Auckland ke Wellington, oke, domestik. Singapura mau domestik kemana? Mulai gitu kecil, mau dari Jurong ke Orchard, naik kapal. Jadi artinya apa? Artinya adalah sejak awal Singapore Airlines itu harus international flight. Sejak hari pertama Singapore Airlines ada, dia harus jadi maskapai penerbangan internasional. Levelnya harus di sini. Bersaing dengan dulu ada namanya Pan Am. Dulu ada begitu banyak kapal-kapal yang keren-keren, bagus-bagus dari Amerika, dari Eropa, dengan KLM, dengan Lufthansa. Dia harus langsung berkecimpung dan kemudian berkompetisi dengan semuanya itu. Sehingga saat itu pendiri SQ bilang, apa ya? Kelebihan kita tuh apa sih? Kapal waktu itu mereka beli bekas semua. Mereka mekaniknya masih impor. Banyak dari luar negeri, dari Jepang, dari mana. Karena mereka belum mampu untuk merawat kapal mereka sendiri. Dan kemudian semua stewardessnya dilatih oleh orang-orang luar. Tapi dia bilang, oke, ada satu hal yang orang lain mungkin gak punya. Yaitu namanya Asian Hospitality. Dimana dikatakan kita harus memperhatikan dan ngasih tahu bahwa ada yang namanya smile. Smile itu gratis. Tapi kalau nggak smile itu repot gitu kan. Kasih tahu kiri kanan smile itu gratis. Kasih tahu. Tapi kalau nggak smile repot. Smile itu gratis. Jadi bahkan sampai kalau hari ini Anda jadi stewardess SQ misalnya, Anda berapa derajat mulut Anda pun dilatih sama dia. Because itu modal utama smile. Asyir juga kan modal utamanya smile. Smile. Gitu. Betul-betul harus ada. Dan kan itu namanya Asian Hospitality. Kemudian dia bilang apa sih hal yang kecil banget yang orang lain mungkin gak lakukan. Yang kita bisa lakukan murah tapi ini sangat bernilai. Dan kemudian berapa puluh tahun yang lalu mereka memperkenalkan handuk anget. Begitu masuk dikasih handuk anget dan sebagainya. Begitu. Dan kemudian maskapai lain kemudian mulai mengikuti. Kalau mereka datang, mereka bisa lap muka dengan anduk hangat aja, mereka akan lebih bahagia, katanya begitu. Nah itu yang dilakukan, jadinya dan ketika itu terjadi maka mereka menang banyak award karena mereka, they know how to be salty, Ada satu orang itu ya, Presiden Amerika dulu namanya Abraham Lincoln, dia suka berburu. Dan kudanya presiden pasti lebih cepat dibanding kuda yang lain. Zaman dulu gak ada Instagram, gak ada internet. Jadi orang Amerika zaman Thomas Jefferson, bukan Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Tapi jadi presiden Amerika zaman itu gak semua orang Amerika tahu mukanya kayak apa. Thomas Jefferson, dia juga salah satu yang menulis Declaration of Independence dari Amerika. Jadi udah lama sekali. Jadi kuda dia lebih kuat, dia berburu dan tentu saja dia kalau memacu kudanya, pengawalnya gak bisa ngikutin kuda dia. Jadi dia kira-kira nyampe 20 menit lebih awal ke pinggir sebuah sungai yang lagi banjir. Dan kemudian ada satu orang farmer di situ. Farmer udah tua dan kemudian bilang, "Sir, your horse looks fine. Your horse itu kelihatan sehat banget. Kuda saya ini tua banget, nggak berani nyebrang sungai. Tapi kalau tali kuda saya ditambatkan ke pelana kuda kamu, pelan-pelan kamu jalan ke seberang, kuda saya jadi berani. Boleh nggak kamu ajak kuda saya nyebrang?" "Sure," dia bilang. "Sure." Dia tambatkan talinya dan kemudian sama-sama nyebrang. Dan kemudian petani ini ke seberang. Dan kemudian petani ini bilang, "Sir, sorry. Istri saya dan 4 anak perempuan saya masih di seberang. Can you please be so kind, muter balik, bolak-balik 5 kali lagi?" Thomas Jefferson bilang, "Sure, of course, I will help you." Thomas Jefferson, Presiden Amerika, pulang balik 5 kali lagi. Bawa istri dan 4 anak perempuan dari petani itu. Dari atas bukit ke pengawalnya yang ngeliatin.
Oh ini presiden gue dikerjain nih. Bulak-balik 5 kali. Tuku. Nyamperin. Dan kemudian ketemu sama farmer itu. Dan kemudian ditanya, kamu kurang ajar banget sih. Nyuruh dia bulak-balik 6 kali. Kamu, istri kamu, 4 anak kamu. Kamu kenapa sih nyuruh dia, kamu berani banget. Kamu tahu gak dia siapa? Gak tahu. Dia tuh presiden Amerika. Kamu tuh berani banget sih. Kenapa kamu tadi berani nyuruh-nyuruh orang yang kamu gak kenal? Terus petani ini menjawab, because he has a yes face. Ngerti ya teman-teman hospitality asyir ya? Gitu. Mukanya harus yes face. Orang Kristen jangan sampai dari jauh aja mukanya udah no face. No. Karena kalau enggak, orang nanti enggak berani untuk mendekati Anda. Katakan kiri kanan yes face, katakan yes face. Muka lu iya apa enggak gitu. Muka lu iya apa enggak. So we need to form in salt water. First in seen, the next one is unseen. Yang ketiga, unique unity. Jadi herannya pearl itu, mutiara itu gak ada bagian luar, gak ada bagian dalam, gak ada bagian tengah. Kalau orang benar-benar calculate molecular level, dari luar sampai dalam itu sama. It's a unique unity, unique entity, tanpa itu semuanya gak jadi pearl. It's a unique unity. Matthew 4:4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So, kita pun harus ada unique unity sama firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam bahasa aslinya ini seperti kamu tuh harus nyerap begitu. Kata setiap firman ini sebenarnya bukan kata every single one, bukan. Bukan itu saja artinya, bukan each and every letter, bukan itu. Tapi artinya absorb sampai itu tuh menyerap sehingga jati diri kamu berubah jadi firman itu. Jadi kalau kita makan roti, ketika roti itu perjamuan kudus aja, begitu kita makan roti itu, 40 menit kemudian kan roti itu menyatu dengan kita. Mau dioperasi sama dokter paling ahli pun roti itu tidak mungkin bisa diambil lagi. Demikian juga ketika kita minum anggur perjamuan. Setelah berapa menit, gak ada dokter yang bisa ngambil yang tadi. Karena sudah menyatu dengan kita. Menjadi bagian dari kita. Melekat kepada kita, tinggal di dalam kita. Bukankah begitu? Tuhan juga mau demikian. Unity, betul-betul unique unity. Kenapa disebut unique unity? Karena bentuknya kita, tapi dalamnya firman. Bentuk luarnya itu kerang, muscle, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Sehingga membuat di luarnya kerangnya berharga. Orang nyelam dalam-dalam bukan karena dia craving makan tiram. Kalau untuk urusan ini orang nyelam dalam-dalam karena yang di dalam tiram itu membuat tiram yang di luarnya berharga. The pearl inside membuat yang di luarnya juga berharga. Demikian juga dengan Anda dan saya. Kita harus punya yang namanya unique unity. Di mana setiap firman ini harus melekat dalam kehidupan kita dan menjadi identitas di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga bukan hanya terpisah antara hari Minggu dan hari Senin. Tetapi orang Kristen harus menyatu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga harus menyatu dengan dia. Gak cuma hari biasa dan hari Minggu, tetapi setiap hari harus ada unique unity dengan dia. Yang keempat, harus dirawat. Artinya adalah the pearl itu kalau dia kena jenis makanan tertentu atau pewarna tertentu maka dia bisa either pudar atau ada cacatnya. Jadi kalau orang punya pearl itu harus dirawat, cared for, dirawat. Demikian juga kalau orang yang memelihara kerang yang untuk nantinya ada pearl, maka dia juga harus mampu untuk merawatnya. Kalau di laut, maka laut sendiri yang merawatnya. Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan berhasil atau dua-duanya sama-sama baik. Dan dikatakan di perjanjian baru kalau ngomong tentang benih,
Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Selalu Yesus kalau ngomong tentang prinsip kerajaan Allah, itu selalu dia sandingkan dengan the word of God. Selalu dia sandingkan begitu. Sehingga saya rasa juga sama ya, kalau tadi kita bilang, oh kita mesti united, kita mesti bersatu dengan firman Allah. Menjadi unique entity di dalam dunia dan bisa dilihat oleh orang lain, maka saya yakin bahwa firman Tuhan juga harus dirawat. Karena firman Tuhan dikatakan kalau benih juga ada yang jatuh di pinggir jalan, maka akan segera dimakan oleh burung. Saya rasa di tempat ini Anda adalah orang-orang yang setia, Anda dengar begitu banyak firman, tapi bukan hanya mendengar, tapi harus dirawat. Karena kalau firman itu nggak dirawat dan nggak dilakukan, maka kita akan cenderung lupa dan kemudian tidak mengerjakannya. Tapi harus dirawat. Nggak ada orang bisa bertumbuh tanpa merawat firman. Karena harus ada keputusan untuk dia maju bersama dengan Tuhan. Demikian juga kemerdekaan yang Anda dapatkan untuk beribadah ini harus dirawat. Karena kalau enggak, manusia punya tendensi to take it for granted. Alah gampang banget lah, masih ada gereja. Tapi kalau Anda nantinya mau ikut saya ke berbagai tempat di dunia ini, banyak orang untuk hari Minggu saja masih mikir apakah saya pulang akan hidup atau tidak kalau saya ke gereja. So Anda yang tinggal di negara begini bebas, gereja ada in every corner ya. Don't take it for granted. Bukan berarti Anda hidup di negara yang mayoritas nggak masalah Anda ibadah, nggak otomatis Anda bertumbuh jadi anak Tuhan yang benar. You think you grow by going doang ke sebuah tempat tanpa ada niat untuk mau bertumbuh dan berbuah? Saya rasa harus di cared for. Karena kemerdekaan itu akan sia-sia kalau nggak di taking care. Banyak negara di dunia ini yang merdeka, tapi banyak negara yang sebetulnya fail state. Negara itu sebetulnya nggak berhasil. Contoh lagi, saya senang pakai contoh itu Singapura, karena menurut saya Singapura adalah satu keberhasilan yang sangat singkat sekali. Kalau tahun 1970 ke Singapura itu belum ada apa-apa. Tapi awal 70-an dulu ya Lee Kuan Yew ketika dia baru jadi Prime Minister Singapura, di memoirnya Lee Kuan Yew kalau Anda baca autobiografinya, dia itu panggil fotografer dari Swiss yang terkenal yang suka foto pemandangan Swiss di postcard. Dan kemudian dia bilang boleh nggak saya beli hasil gambar kamu beberapa, saya mau cetak yang banyak di Singapura. Dan kemudian dicetak ribuan dan kemudian Lee Kuan Yew dan teman-teman dia bagiin di jalanan, di pasar-pasar. Tentang keadaan kota-kota di Swiss dan pemandangannya. Kota-kotanya, bank-banknya, jalan-jalannya semua yang di Swiss itu. Dan kemudian dia bilang, suatu hari kita akan kayak gini. Suatu hari kita akan kayak gini. Suatu hari kita kayak gini. Suatu hari kita kayak gini. Dia fotoin itu betul-betul pusat ekonominya, bank. Karena semua orang di dunia itu naruh duitnya di Swiss. Pada saat itu. Karena Swiss itu aman, Swiss itu luar biasa, dipercaya oleh orang. One day we will be like this, one day we will be like this. Dia kasih ke orang, orang pada bingung. Karena negara lagi susah, ngapain sih ngomong Swiss, jauh banget. Dan kemudian Swiss itu dipercaya dengan segala macam accuracy. Jam-jam itu kayak Rolex dan sebagainya itu di Swiss, betul-betul precision banget. Dia bilang, kita suatu hari bisa kayak Swiss, kita suatu hari akan menyediakan transportasi yang on time untuk orang-orang kita dan sebagainya. Kita suatu hari akan kayak Swiss. Dan kemudian kira-kira 5 tahun sebelum Lee Kuan Yew meninggal, ada satu orang yang udah tua juga, waktu dia audiensi sama masyarakat datang dan bawa postcard yang udah tua dan bilang, Premier Lee, dulu saya di pasar dapat postcard ini dari kamu, dan kemudian kamu bilang bahwa kita bukan hanya merdeka, tapi merdeka harus dirawat. Dan saya masih simpan postcardnya. Premier Lee, saya mau bilang bahwa today we are much better than Switzerland, dia bilang. Anda jadi orang Kristen, Anda merdeka, Anda terima Tuhan, so what? Miliaran orang juga kayak begitu, nggak jamin Anda bertumbuh, nggak jamin Anda melaksanakan seluruh panggilan Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi Kristen karena anugerah. Setelah itu, segala sesuatu dilihat dari buahnya, bukan? Karena buah keselamatan adalah karya Kristus, tapi segala sesuatu dilihat dari buahnya. So don't think growth is automatic. No, growth itu adalah buah dari ketelatenan kita. Buah dari kerajinan kita. Jadi harus dirawat. Jangan sekedar jadi Kristen, harus dirawat.
Yang kelima, the pearl has various sea enemies. Jadi kerang yang ada, tiram itu yang survive, itu diperkirakan hanya sekitar 7% dari yang nggak jadi. Gitu ya. Hanya sekitar 7% dari yang nggak jadi. Jadi banyak sekali sea enemies. Bahkan ada banyak predator di laut yang bisa membuka cangkang itu dan kemudian memakan isinya. Begitu. Various sea enemies. Markus 4 ayat 4 dikatakan pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh pinggir jalan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan menurut saya musuh nomor satu dari kekristenan bukannya penganiayaan. Musuh nomor satu dari kekristenan adalah ignorant. Gak pengen maju aja. Gak pengen bertumbuh aja. Gak pengen tahu aja, ignorant. Dan yang keenam, yang terakhir, dia menyinarkan cahaya. Mutiara punya satu keunggulan di mana kalau beberapa tipe mutiara ketika Anda matikan lampu di sebuah tempat sehingga menjadi sangat gelap, beberapa mutiara akan mampu menyerap sinar dan mampu untuk memancarkannya ketika gelap. Like glow in the dark kind of thing. Yang mempunyai kemampuan seperti itu. The pearl itu menyinarkan cahaya. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. And I believe orang ikut Tuhan, bahkan orang mau join iCare Anda, gereja Anda, because they see light. Orang mau datang bukan karena program saja, but they see light. When they see light, maka di situ ada kehidupan. So make sure aja kita bersinar gitu kan. Make sure aja, karena itu akan. Yesus sendiri berkata bahwa kamulah kota di atas bukit, tidak mungkin tersembunyi. It cannot be hidden. Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Ada teman jemaat di Bandung, namanya Wendy. Wendy itu dia insurance agent sebetulnya, insurance agent. Dan kemudian dia ngerekrut orang, tapi kan ada peraturan di Bandung, if you're an agent jangan ngerekrut di gereja, gitu kan. Di luar banyak ikan, jangan mancing di kolam, gitu kan. Kalau kamu benar-benar jago mancing di laut, jangan mancing di kolam. Begitu. Tidak ada berburu yang menembak di kebun binatang kan. Gitu. Jadi kalau itu aturan buat kita ya, karena jemaat mulai banyak ini itu kita harus buat ya. Kalau kamu agent jangan jualan di gereja, jangan jualan di kayak grup. Gitu. Kalau memang benar jago, kecuali kamu nggak jago gitu. Kan semua orang pengen jago. Gitu. Dan kemudian waktu saya ingetin banyak teman-teman yang property agent dan kemudian insurance agent dan sebagainya, saya bilang selama pandemi kemarin, awal-awal pandemi saya kumpulin, saya bilang jangan jualan. Kamu jangan jualan, kenapa enggak? Orang lagi susah. Orang tuh lagi susah, kamu jangan pressure orang tuh lagi susah. Mereka juga nggak tahu perusahaannya akan hidup apa enggak, kita nggak tahu pandemi ini berapa lama, orang tuh lagi susah. But now you bless them, Dan kemudian dia bilang, kemarin dia kesaksian, sebelum saya kesini dia kesaksian sama saya. Dia bilang, saya bingung banget loh, saya sendiri juga butuh. Tapi Pastor Sam bilang jangan jualan. Dan memang betul setelah itu klien dia banyak yang ke rumah sakit karena COVID. Dan dia bolak-balik ke rumah sakit padahal itu risky for his health too. Gitu. Dia bolak-balik ngurusin klaim tanpa jualan, dia bilang 1,5 tahun, hampir 2 tahun saya nggak jualan. Dia bilang. Karena saya ngikutin saran pastor. Saya bilang, aduh orang benar-benar ngikutin loh. Gitu. Orang benar-benar ngikutin dia bilang. Dulu dia punya downline, dia punya anak buah 10. Jadi katakan, orang ngelihat value-nya. Dan kemudian dia kasih makan anak jalanan dan sebagainya. Gunain saving dia dan dia sendiri gak jualan. Dan dia katakan waktu itu benar-benar orang benar-benar banyak juga yang putus angsuran sampai. Karena orang juga kan banyak kehilangan mata pencaharian. But now dia punya... Intinya gini, orang melihat value dari dia, bahwa di tengah orang susah dia gak nge-push malah bantu orang tanpa pamrih. Dia bilang by today tanpa jor-joran dia punya income 100 kali lipat. Orang banyak yang pindah ke dia karena orang lihat value, ini orang baik. Jadi you see
Kalau terang mah terang aja. Kalau emas mah emas aja. Kalau value mah value aja. Value akan dicari orang. Make sure aja Anda bersinar dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena sebetulnya seperti pearl, seperti bulan, kita cuma minjam cahaya orang lain kok. Itu cahayanya Yesus. Kita sendiri dalam kita mah gak ada cahaya. Kita tuh cuma minjam cahaya dari Yesus. Ya make sure aja Anda bisa minjem dari dia dan Anda berikan kembali kemuliaan hanya untuk dia. Dan orang akan diberkati lewat Anda dan saya. Amin semuanya. Saya rindu untuk keyboardis aja bisa maju ke depan dan kemudian kita akan berdoa sama-sama, kita bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama berdoa, saya rindu juga berdoa untuk Anda semuanya di tempat ini. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapak surga, aku ucap syukur untuk hari ini. Berdoa dan aku tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kau bekerja dalam kami semuanya supaya kami bukan hanya jadi pendengar, kami jadi pelaku firman. Karena Engkau sangat-sangat peduli sama yang tidak kelihatan. Kau sangat-sangat peduli dengan apa yang merupakan SQ, spiritual quotient dalam kehidupan kami. Saya akan berdoa di atas segalanya bahwa ini semuanya kami butuh pertolongan dari Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kami sangat terbatas. Bahkan untuk obey the word, bahkan untuk mentaati firman saja kami butuh Roh Kudus. Untuk memberikan kekuatan pada kami. Kami mau mulai dari sebuah posisi bahwa di dalam Tuhan segala sesuatunya baik. Dan ajar kami hidup di dalamnya. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Semua baik, semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya yakin Anda tahu bahwa mutiara yang dimaksudkan adalah orang yang mau berada di dalam prosesnya Tuhan. Kalau orang mau berada dalam proses, maka dia bisa jadi mutiara. Gak ada mutiara yang lahir tanpa proses, gak ada. Kimiawi, mechanically baru bisa jadi mutiara itu. Dan hari ini kalau Anda berkata bahwa saya tahu bahwa saya itu berharga di mata Tuhan. Saya nggak tahu apa yang orang tua Anda pernah katakan, saya nggak tahu apa yang mungkin spouse Anda bahkan pernah katakan, tapi saya mau katakan bahwa di mata Tuhan Anda berharga. You are the pearl of great price. Karena begitu besar dia bahkan harus merelakan anaknya sendiri. Supaya kita ini menjadi milik pusakanya dia. Anda tuh priceless di mata Tuhan. Tapi hari ini kalau Anda dikasih tahu, Anda tahu nggak bahwa Anda sebetulnya priceless? Sehingga Anda harus memperlakukan diri Anda juga priceless dong. Karena kalau orang ngerti value, maka dia mau merawat kehidupan dia, diri dia. Bahkan dia mau berterima kasih loh. Tuhan terima kasih ya saya yang tadinya hanya ada di dasar laut yang entah di mana, tapi Tuhan mau angkat saya menjadi pearl of great price. Even though through process, even though through pain, but I'm the pearl of great price in Jesus name. Kalau itu Anda mau hari ini Roh Kudus, saya mau sadar deh akan harga diri saya di hadapan Tuhan. Anda mengakui bahwa Anda adalah anak, bahwa Anda telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. You are the pearl of great price. Bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Kalau itu Anda bilang ya, saya
Meskipun saya belum sepenuhnya yakin, tapi dengan iman saya mengangkat tangan saya bahwa I am valuable in your eyes, in your sight. Kalau itu Anda angkat tangan Anda. Bahwa Anda mengerti bahwa Anda valuable. Thank you Lord. We understand. We by faith we declare bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dengan iman kami adalah biji matamu. Dengan iman kami berharga. Dengan iman kami mengatakan ya Tuhan bahwa Engkau membela kami. Engkau di pihak kami. Engkau mati buat kami. Engkau bangkit buat kami. Kami berharga di mata Tuhan. Haleluya. Untuk Anda yang berkata bahwa sekarang saya mau hari ini berkata di hadapan Tuhan bahwa saya mau merawat kemerdekaan ini. Saya mau menjadikannya lebih valuable. Kemerdekaan adalah kemerdekaan, tapi kalau nggak diperjuangkan maka itu hanya secari kertas, bukan? Tapi saya mau memperjuangkan kemerdekaan ini sehingga menjadi lebih bernilai daripada sebelumnya. Saya mau menjaga, saya mau merawatnya, saya mau menambahkannya dengan segala yang baik. Saya mau immerse in the word of God. Saya mau menjadi satu unity dengan firman Tuhan. Sehingga bukan lagi saya yang terlihat, tetapi apa yang di dalam saya akan menyinarkan kemuliaan Tuhan, akan menyinarkan kebaikan Tuhan. Kalau itu Anda berkata bahwa Tuhan saya nggak bisa melakukan ini sendiri, saya butuh Roh Kudus. Saya mau menjadi orang yang lebih bernilai. Kalau itu Anda angkat tangan Anda. Terima kasih Tuhan, dengan mengangkat tangan kami mengatakan bahwa Tuhan kami nggak bisa sendiri, tapi kami butuh Engkau. We need you Lord. Kami butuh Engkau. Kami percaya kami ditempatkan di negara ini supaya kota kami lebih bernilai, keluarga kami lebih bernilai. Kami ditempatkan sebuah perusahaan, pekerjaan, apapun ya Tuhan. Bukan cuma hanya untuk mencari nafkah, tapi membuat bidang usaha itu menjadi lebih bernilai. Karena anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Perusahaan kami mempunyai nilai tambah karena kami ada di situ. Kami gak hanya hidup from paycheck to paycheck, tapi kami hidup berdasarkan perkenanan Tuhan dan biar Tuhan dapat kemuliaan. Ucap syukur untuk itu semua ya Bapak. Dan kami percaya bahwa mutiara pun bisa diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Bahwa kami mungkin gak bisa memberikan banyak, tapi kami bisa memberikan kepada mereka the pearl of great price. Kami bisa memberikan kepada mereka kesaksian bagaimana Tuhan memproses kami dan kami menang menghadapi itu semuanya. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? We become victorious in you. Kami jadi pemenang dalam Engkau. Ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu merupakan ibadah kami yang sejati. Ajar kami menaruh nilai yang lebih dalam apapun yang kami lakukan. Ajar kami menjadi value conscious ya Tuhan. Apapun yang lebih bernilai itu yang akan kami lakukan dahulu dan yang terutama. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati umat-Mu. Karena jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, Tuhan akan mengangkat Kau di atas segala bangsa di bumi. Berkati Engkau dalam rumah-Mu, dalam keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam pelayanan-Mu, dan apa saja yang Kau pegang berhasil. Amin. Kau akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor, dan Kau akan terus naik dan tidak turun. Amin. Biar Tuhan membuka perbendaharanya melimpah yang di langit supaya Engkau diberkati dengan luar biasa dan Kau jadi berkat buat orang banyak. Dan setiap jengkal tanah yang Kau injak menjadi milik pusakanya Tuhan sendiri. Dari sekarang sampai Maranatha. In Jesus name, amen, amen, amen. Happy Sunday church.